Salam Parenting Literasi Indonesia. Ayah Bunda, berjumpa lagi dengan saya Dr. Lis Budiana. Satu kejadian nyata ketika saya bertugas sebagai kepala sekolah SD di sebuah sekolah dulu, yakni satu pagi saya ditelepon ibu seorang siswa dengan nada jengkel. Penyebabnya supir yang hendak mengantarkan proyek prakarya anaknya yang tertinggal di rumah itu ditolak oleh satpam di pintu gerbang sekolah dengan alasan bel masuk sudah berbunyi dan gerbang sekolah sudah ditutup. Saya jelaskan ke ibu ini, bukankah tertulis di buku panduan aturan yang tidak boleh mengantarkan barang anak yang tertinggal, dan itu tujuannya untuk membentuk disiplin. Namun ibu itu nampaknya semakin jengkel karena ibu ini ingat bahwa guru kelas anak kelas 6 itu sudah menetapkan deadline pengumpulan proyeknya terakhir hari ini. Wah, saya jelaskan biarlah ibunya ini nanti izinkan anak untuk yang menyatakan sendiri ke gurunya. Namun ibu ini semakin kesal saja nampaknya ya, hingga beliau mengucapkan sebuah kata-kata yang menyatakan akan memindahkan anaknya ke sekolah lain jika supirnya tidak diizinkan mengantarkan maket itu ke dalam kelas untuk anaknya. Baiklah, saya mempersilahkan supir itu masuk dan menceritakan bagaimana kejadian sebenarnya. Supir itu menjelaskan, pagi tadi sesungguhnya anak sudah keluar rumah sambil mengangkut maket proyeknya itu. Namun kemudian diletakkan di meja teras rumah untuk mencari sesuatu. Entah apa itu. Dan sesudahnya anak buru-buru masuk ke mobil. Nah, ketika supir ini pulang habis mengantar anak-anak ke sekolah, mobil berbelok masuk ke halaman rumah, sopir itu melihat maket masih ada di atas meja teras. Lalu, oleh ibu dari anak-anak, dia disuruh mengantarkan maket itu ke sekolah. Ayah Bunda, saya memahami menolong anak adalah naluri kuat Anda sebagai orang tua yang sayang anak. Namun hal ini menurunkan daya juang anak. Hal ini adalah salah satu contoh tindakan orang tua yang membuat anaknya serapu stroberi. Satu pertolongan yang tidak baik, tidak melatih mental anak untuk menjadi kuat. Bila ada seperti faktor saat ini, driver, nanny, ART, guru les, itu boleh-boleh saja, namun perlu dibatasi seminim mungkin. Bila ada akibat yang terjadi karena kelalaian, keteledoran, ataupun sikap menyepelekan anak, anak harus menerima konsekuensinya. Mengapa? Karena Anda bukan advokat anak. Bukan berarti Anda tidak boleh membela anak. Dalam contoh kasus ini, biarkan setelah pulang nanti, anak menyadari sendiri bahwa barang pentingnya tertinggal. Ajarkan anak besok untuk menjumpai gurunya sendiri, menyatakan permintaan maaf, dan memohon perpanjangan waktu untuk pengumpulan. Beri kesempatan anak untuk maju sendiri, mengucapkan sendiri, mengatakan sendiri permohonannya itu kepada guru. Bukan Anda atau seperti faktor lain yang mewakili anak untuk menyelesaikan masalahnya. Walaupun itu dibuat karena ketidaksengajaan sekalipun, kita mulai dari awal memberi kesempatan anak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi. Tahukah Anda, parents, setelah menemui supir tadi, saya ke kelas dan bertanya kepada siswa kelas 6 itu, adakah barangmu yang tertinggal, nak? Anak itu bingung dan berkata, apa ya? Nah, sesaat kemudian dia baru ingat, oh iya, market project-nya lupa dibawa. Padahal di seantero kelas itu ada beberapa market project teman-temannya. Anak harus belajar aware, awas, peduli, dan sadar. Apa yang ada
yang penting dia lakukan hari ini. Lupa itu memang manusiawi. Namun menyedihkannya, Gen Z sekarang ini lebih sering lupa daripada oma dan opanya. Ya karena mereka tumbuh besar dengan orang tua yang sangat baik, yang selalu menyiapkan semua barang kebutuhan anak dan bahkan meletakkannya langsung ke dalam tas supaya otomatis terbawa. Kalau enggak anak akan lupa. Begitu alasannya. Mengingatkan segala sesuatu untuk mereka itu bagaikan personal assistant. Ayah bunda, Anda bukan sekretaris pribadi anak. Dan anak belum menjadi seorang direktur yang sibuk yang membutuhkan sekretaris pribadi yang menolong dia dalam hal apapun. Karena dia masih pada masa belajar untuk selalu ingat akan dirinya sendiri, untuk selalu dapat melakukan semuanya secara mandiri. Perlu diingat, mulai lahir hingga memasuki dunia kerja pada usia produktif, satu-satunya kegiatan dan tugas anak adalah belajar. Produk belajar anak itu nantinya lah yang akan jadi prestasinya di dunia kerja. Produk belajarnya itu bukan hanya nilai akademik di raport. Memang nilai akademik akan berarti untuk jenjang pendidikan berikutnya, meraih beasiswa dan sebagainya. Namun, bila produk akademik bukan murni hasil anak semata, tak akan ada artinya karena tidak terbukti melalui produk dia di masa kerja nanti. Parents, izinkan anak untuk mengalami kegagalan atas ketidakmampuannya saat ini untuk belajar dari kesalahan menjadi lebih baik, serta mampu meraih sukses di masa depannya nanti. By the way, market jembatan yang menjadi proyek anak tadi yang bahannya itu terbuat dari stik ice cream, supit kayu, tusuk sate, dan tusuk gigi yang menjadi proyek anak kelas 6 itu dikirimkan oleh sopirnya dan saya lihat, wah, luar biasa bagus. Bagus sekali, ayah dan bunda. Bahkan too good to be true. Artinya amat sangat baik sehingga sulit dipercaya itu adalah hasil karya anak SD kelas 6. Kami di sekolah sering menjumpai hal-hal seperti ini. Dan ini sungguh sebuah pertolongan yang bukan hanya tidak perlu, tetapi membawa dampak buruk bagi anak, melemahkan daya usaha anak, membuat anak menjadi apa yang sekarang diistilahkan sebagai generasi stroberi, generasi memble, generasi lembek, generasi tempe, apapun istilah yang tidak enak didengar itu. Itu hanya karena orang tua langsung turun tangan menggantikan anak melakukan hal yang seharusnya bisa dikerjakan anak sendiri. Ayah bunda, bentuk pola asuh seperti ini namanya helikopter parenting. Dan helikopter parenting itu akan membawa akibat yang tidak baik karena membuat anak tidak berdaya menolong dirinya sendiri. Dan yang menyedihkan saat ini, kenyataan yang semakin banyak terjadi, yaitu anak-anak yang putus asa, remaja yang bunuh diri. Ya memang ada banyak faktor penyebabnya. Masalah ini hanya merupakan salah satu dari sekian banyak faktor penyebab. Namun, ketika sejak kecil kita mengizinkan anak menanggung kekecewaan, kegagalan, akibat yang tidak enak, konsekuensi atas tindakannya sendiri, anak memang menangis, anak sedih, kecewa karena dia gagal. Tetapi paling tidak kita sudah mengizinkan anak berproses menguatkan mentalnya, menghadapi setiap kenyataan pahit, menghadapi setiap kegagalannya, walaupun itu tidak sengaja, walaupun itu keteledorannya, tapi itu kenyataan pahit yang harus dihadapi dan menjadi tantangan dalam kehidupannya saat ini. Ayah bunda self-helpless atau ketidakberdayaan menolong diri sendiri itu satu hal yang menyedihkan yang banyak dialami anak-anak kita saat ini. Dan itu terbentuk karena anak kurang latihan menolong dirinya sendiri. Anak terlalu banyak ditolong.
Kurikulum saat ini kan memang lebih banyak menerapkan project based learning, yakni pembelajaran berpusat pada siswa yang didasarkan tiga tujuan konstruktivis, yakni membangun melalui karya-karya yang dikerjakan secara nyata, bukan hanya teori. Tujuannya yang pertama adalah pembelajaran yang bersifat spesifik konteks ini anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika proyeknya, apa yang ditugaskan itu dikerjakan oleh anak sendiri, artinya anak terlibat aktif dan proses pembelajaran inilah yang penting, jauh lebih penting dari produk yang dihasilkan. Tujuan kedua adalah mencapai tujuan belajar melalui interaksi sosial. Artinya dalam mengerjakan proyeknya, anak harus bertanya kepada orang lain, kepada ayah ibunya, kepada teman-temannya, bahkan berkolaborasi. Ada proyek-proyek yang dikerjakan lebih dari satu anak. Bagaimana dia nanti dapat bekerja sama dengan anak yang lain? Itu tujuannya, ayah bunda. Dan anak aktif berbagi pengetahuan dan pemahamannya. Itu yang disampaikan oleh Koko S di tahun 2006 dalam master tesisnya yang berjudul Student Leadership Development, The Contribution of Project-Based Learning. Sebuah tujuan pembelajaran yang baik, yang membuat anak berdaya. Jadi, penekanannya bukan hasil akhir produknya yang dinilai, namun lebih pada bagaimana usaha anak dan proses caranya mengerjakan produk itu. Jadi pesan saya ayah bunda, tidak perlu atau bahkan jangan membantu anak mengerjakannya. Ataupun yang lebih parah lagi, tolong jangan memesan pada orang lain untuk produk dari proyek yang ditugaskan guru kepada anak. Kenapa? Ya ingat, karena hakikat belajar itu adalah proses. Proses ini yang dibelajarin anak, proses ini yang penting, Bunda. Ya, kadang memang sedih sebagai orang tua mendapati anak kita gagal, kecewa, menangis. Namun belajar dari kegagalan adalah suatu belajar yang sangat efektif. Dan bukankah kita dulu sudah melewati banyak kegagalan untuk mencapai sukses kita hari ini? Ayah bunda, izinkanlah anak kita untuk gagal sekarang agar kelak dia mampu meraih suksesnya sendiri. Saya berada di kota yang sama dengan keluarga yang saya ceritakan di awal tadi. Hingga saat ini, saya mengetahui kenyataan sedih bagaimana anak-anak dari keluarga itu tidak sesukses orang tuanya dulu. Dan hingga saat ini pun mereka masih sangat bergantung pada orang tuanya di usia dewasa muda mereka. Ada banyak cerita gagal ataupun sukses parenting dari orang tua murid yang saya alami selama sepanjang masa karir saya di sekolah. Nah, saya ingin berbagi kisah-kisah parenting yang nyata itu ditambah dengan pembelajaran atau teori-teori yang kita dapatkan sehingga kita dapat memetik banyak manfaat darinya. Dan semuanya itu akan saya bagikan di channel ini. Jadi ayah bunda ikutin terus channel saya dan jangan lupa subscribe dan like.